Selamat berjumpa kembali di video kesadaran ini. Sejak lama, kita diajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Namun, jarang sekali kita bertanya, di titik mana kesempurnaan itu benar-benar lahir? Apakah ia lahir saat tubuh tanah kita terbentuk sempurna? Ataukah ia lahir saat kita pertama kali menghirup udara bumi? Video ini berangkat dari sebuah premis yang tidak biasa, bahwa manusia adalah sebuah proyek agung yang mempertemukan dua kutub semesta. Di satu sisi, ada kecerdasan, sebuah perangkat keras biologis yang memungkinkan kita menamai benda-benda, memecahkan kode alam, dan membangun peradaban. Di sisi lain, ada kesadaran, sebuah cahaya yang tidak berasal dari dalam diri kita, melainkan bersumber dari luar, sebuah frekuensi ilahi yang terus mengalir dan menunggu untuk dijemput. Kita sering keliru menganggap bahwa kesadaran adalah sesuatu yang kita miliki secara otomatis. Namun, melalui video ini, kita akan melihat bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang hilang. Lalu kita cari kembali. Kesadaran adalah sesuatu yang baru saja kita dapatkan melalui proses menjadi manusia. Perjalanan ini dimulai jauh sebelum kita bisa berpikir. Ia dimulai di ruang gelap rahim, di mana sebuah sel tunggal melakukan navigasi mustahil menuju tujuannya. Di sana, di tingkat seluler yang paling kecil, kesadaran itu sudah bekerja, membimbing materi untuk menemukan makna. Selamat menyaksikan sebuah perjalanan menelusuri jembatan antara langit dan bumi. Kita akan membedah bagaimana kita sedang dalam proses mengunduh kesadaran baru di sebuah laboratorium raksasa yang kita sebut dunia. Di dimensi yang melampaui waktu, sebuah dekret diumumkan. Allah menyatakan kehendaknya untuk menciptakan makhluk baru, yaitu seorang khalifah, pengelola yang akan diturunkan ke bumi. Malaikat, makhluk cahaya yang hanya mengenal ketaatan murni, menangkap sebuah frekuensi kegelapan dalam rancangan ini. Mereka melihat potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh makhluk yang memiliki nafsu. Malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau." Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Inilah momen penanaman kecerdasan. Allah tidak membantah kekhawatiran malaikat, melainkan menunjukkan perangkat yang akan membedakan manusia. Adam dibekali dengan kecerdasan kognitif, kemampuan untuk menamai, mengonsepkan, dan memahami hakikat materi. Adam memiliki kecerdasan yang melampaui malaikat. Ia bisa menamai dunia, namun ia belum merasakannya. Ia memiliki data, tapi ia belum memiliki kesadaran penuh. Di sisi lain, iblis, sang penghuni dari golongan jin, terjebak dalam kecerdasannya sendiri. Ia menggunakan logika rasisme pertama, merasa api lebih mulia dari tanah. Ia cerdas secara data, namun buta secara kesadaran spiritual. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah." Cetak biru telah selesai. Kecerdasan telah ditanamkan. Namun, agar kecerdasan ini tidak menjadi mesin perusak seperti yang ditakutkan malaikat, manusia harus melewati sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan di mana ia akan menjemput kesadarannya dari luar. Dialog agung di langit kini beresonansi di dalam tubuh. Di ruang gelap ini, sebuah pencarian dimulai. Ribuan sel sperma membawa pesan berenang dalam misi yang mustahil. Mereka tidak memiliki mata, tidak memiliki peta, namun mereka memiliki sesuatu yang lebih dalam. Sebuah navigasi suci. Bagaimana materi yang begitu kecil
bisa menemukan tujuannya di tengah labirin yang luas. Sains menyebutnya kemotaksis, sebuah sinyal kimiawi. Namun secara filosofis, inilah bentuk kesadaran purba. Kesadaran ini tidak berasal dari sel itu sendiri. Ia adalah bimbingan dari luar yang tertanam dalam instruksi biologis, sebuah kerinduan materi untuk bersatu dan menjadi ada. Inilah dialog tingkat sel, sebuah pengenalan, sebuah izin saat sel telur memilih dan sel sperma menyerahkan diri. Sebuah gerbang terbuka. Di titik temu ini, data dari ayah dan ibu bersatu, namun ia tetaplah benda mati sampai saatnya tiba. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya. Nafkhoro, peniupan nyawa, cahaya dari luar kini masuk dan menetap di dalam wadah biologis. Kecerdasan materi kini bertemu dengan kesadaran ilahi. Maka, manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Sejak sebelum kita mampu berpikir, kesadaran itu sudah menuntun kita. Kita adalah materi yang disadarkan oleh tiupan dari Sang Pencipta. Di dalam keabadian yang sempurna, Adam dan Hawa hidup dengan kecerdasan yang lengkap. Namun kesadaran yang pasif, semuanya serba ada, tanpa tantangan, tanpa konflik, dan tanpa pilihan yang sulit. Namun, kesadaran sejati tidak lahir dari kenyamanan. Ia membutuhkan gesekan. Ia membutuhkan sebuah larangan untuk memicu kehendak bebas. Iblis tidak menyerang dengan kekuatan, melainkan dengan logika. Ia menggunakan kecerdasan Adam untuk menggoda egonya. Iblis menawarkan keabadian, sebuah konsep yang dipahami oleh akal Adam, namun belum dirasakan oleh jiwanya. Iblis berkata, "Tuhanmu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal." Inilah momen ledakan itu. Saat hukum dilanggar, sebuah ruang baru tercipta di dalam batin manusia. Ini bukan sekadar tindakan makan. Ini adalah aktivasi kehendak bebas. Tiba-tiba, mereka merasa telanjang. Rasa malu muncul bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai tanda bahwa mereka kini sadar akan diri mereka sebagai individu. Mereka mulai memiliki aku yang mandiri. Inilah yang kita cari, kesadaran moral. Adam tidak hanya tahu dia salah secara data, tapi dia merasakan penyesalan di dalam jiwanya. Kesadaran ini tidak hilang, lalu dicari kembali. Kesadaran ini baru saja ia dapatkan melalui kesalahan. Ia mengenal taubat. Melalui kegelapan, ia mengenal cahaya. Melalui rasa takut, ia mengenal arti bersandar pada Sang Pencipta. Peristiwa ini bukanlah sebuah kegagalan rencana Tuhan. Ini adalah upacara kelulusan. Adam kini siap menjadi khalifah. Ia turun ke bumi bukan sebagai tawanan yang dihukum, melainkan sebagai manusia yang telah sadar sepenuhnya. Ia membawa kecerdasan untuk mengolah tanah, dan ia membawa kesadaran baru untuk menemukan jalan pulang. Hari ini, kita hidup di puncak pencapaian kecerdasan yang pernah diajarkan kepada Adam. Kita telah menamai galaksi, memecah atom, dan menciptakan kecerdasan buatan. Namun, dunia yang cerdas ini sedang merintih. Kita sedang menyaksikan apa yang dikhawatirkan malaikat ribuan tahun lalu. Apa jadinya jika makhluk yang sangat cerdas kehilangan koneksi dengan kesadaran dari luar? Hasilnya adalah kekuatan tanpa arah dan kemajuan tanpa makna. Kita harus menyadari bahwa kesadaran bukan sekadar kemampuan berpikir. Ia adalah proses berkelanjutan. Setiap kali kita memilih keadilan di atas kepentingan, setiap kali kita memilih cinta di atas kebencian, kita sebenarnya sedang mengunduh kesadaran baru ke dalam raga kita, seperti sperma yang mencari sel telur. Hidup kita adalah perjalanan navigasi menuju sumber. Bumi bukan tempat pembuangan,
melainkan laboratorium tempat kita mematangkan kesadaran yang baru saja kita dapatkan itu. Manusia adalah jembatan. Kita memiliki kaki yang terbuat dari tanah, penuh nafsu dan keterbatasan, namun kita memiliki jiwa yang bersumber dari urusan Tuhan. Tugas kita bukan menjadi malaikat yang suci tanpa ujian, melainkan menjadi manusia yang sadar melalui setiap luka dan air mata. Jadi, siapa diri Anda sebenarnya? Anda bukan sekadar kumpulan data biologis. Anda adalah kesadaran yang sedang belajar menjadi nyata. Selamat melanjutkan perjalanan. Selamat menjemput kesadaranmu.